Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi terkait pemahaman bacaan dan menulis. Nah, materi kita pada kali ini terkait dengan ejaan dan kalimat. Kita next ya untuk nomor 1. Nah, ini untuk nomor 1 terdapat sebuah bacaan atau teks yang perlu teman-teman cermati. Nah, kita lihat dari soal nomor 1, pendidikan karakter yang dilaksanakan pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini ada kalimatnya, tepatnya pada kalimat 5. Nah, pertanyaannya adalah kalimat manakah yang tepat sebagai kalimat inti? Jadi, adik-adik harus paham nih, apa sih kata kuncinya untuk menemukan kalimat inti? Jadi, kalimat inti kata kuncinya untuk menemukannya, kita harus tahu subjek inti ditambah dengan predikat inti. Nah, kalaupun ada objek atau pelengkap boleh ditambahkan, tetapi kalau tidak ada tidak perlu. Nah, yang harus adik-adik paham, untuk keterangan itu tidak perlu dimasukkan. Ingat ya, keterangan tidak perlu dimasukkan, hanya sampai pada objek kalaupun ada. Ya, coba kita baca kalimat 5. Ini pendidikan karakter yang dilakukan pada pendidikan dasar dan menengah pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Nah, kita tentukan dulu yang mana sih subjek dan predikatnya. Ingat ya, subjek itu artinya pelaku ya. Pelaku dalam kalimat ini mulai dari kata pendidikan karakter, karena ada kata yang di sini sebagai perluasan, otomatis ini masih bagian dari subjek. Oke. Ini masih bagian dari subjek sampai pada ini semuanya subjek. Nah, kemudian predikatnya. Ingat ya, predikat itu berupa kata kerja. Biasanya kata kerja itu dicirikan dengan imbuhan seperti me, ber. Nah, di sini yang merupakan predikatnya adalah mempunyai. Ini sebagai predikat. Kemudian setelah predikat tentunya ada objek. Setelahnya ini masih bagian dari objek. Oke, kita sudah menemukan subjek inti, subjeknya, predikatnya, dan objeknya. Ingat tadi kata kuncinya, subjek inti ditambah predikat inti, ditambah objek kalau ada. Nah, sedangkan di kalimat ini terdapat objek, berarti kita tambahkan objek inti juga. Objek inti. Nah, subjek intinya yaitu pendidikan karakter. Ya, ini adalah subjek intinya, sedangkan yang sampai pada kata prinsipnya itu hanya perluasan. Ingat, inti itu tidak berupa perluasan. Jadi, semua yang berbentuk perluasan itu dihilangkan karena bukan intinya. Jadi, inti dari subjek di sini hanya kata pendidikan karakter. Kemudian kita next pada predikatnya. Predikatnya tadi mempunyai. Nah, ini sudah menjadi inti ya karena hanya satu. Kemudian tujuannya untuk ini, tujuan ini ada perluasannya juga. Tujuan untuk sampai bangsa. Otomatis kita tentukan ya mana nih objek intinya. Sedangkan di sini kan banyak ya. Nah, objek intinya adalah kata tujuan. Setelah kata tujuan ini hanya sebagai perluasan. Oke. Nah, kalau misalnya adik-adik kesulitan untuk menjawab soal seperti ini, kakak punya triknya. Adik-adik juga bisa langsung menghilangkan bentuk perluasan. Misalnya tadi ya,
Kakak hapus dulu ini yang coretannya. Misalnya seperti ini. Nah, adik-adik langsung saja cari yang mana sih perluasan. Oh, ternyata perluasan ada kata yang di sini. Ada kata yang. Berarti ini perluasan ya sampai seterusnya. Oke, ini dihilangkan. Otomatis kita hilangkan. Kemudian mempunyai tentunya tadi predikat. Kemudian tujuan adalah objek. Nah, ini ada lagi konjungsi tujuan. Ini bagian dari perluasan, berarti kita hilangkan juga. Jadi kalimat inti dari kalimat 5 adalah pendidikan karakter. Ini tadi kita hilangkan sampai prinsipnya. Kemudian mempunyai, objeknya adalah tujuan. Oke, coba kita lihat opsinya. Yang paling tepat adalah pendidikan karakter mempunyai tujuan. Kira-kira opsi mana ini? Oke, opsi B ya. Kita sudah menemukan jawabannya yaitu di opsi B. Pendidikan karakter mempunyai tujuan. Oke, aman ya untuk pertanyaan terkait kalimat inti. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, ini nomor 2. Ada juga teks yang harus adik-adik cermati. Ini untuk menjawab soal dari nomor 2 sampai nomor 4. Nah, ini soal dari nomor 2. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, ingat ya, kalimat tidak logis itu berkaitan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif yang pertama harus hemat katanya, hemat kata atau kita sebut dengan pleonasme. Pleonasme itu ya. Artinya mengalami pemborosan kata. Jadi ini lawan kata dari pleonasme. Terus yang kedua harus logis. Nah, ini tadi logis atau masuk akal kalimatnya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata baku. Yang keempat, minimal nih memiliki subjek sama predikat. Subjek dan predikat. Kemudian yang kelima, paralel, cermat. Yang ketujuh, sesuai kaidah EYD. Yang kedelapan, tanpa pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Dan daerah. Oke, ini ada 8 poin penting dari kalimat efektif. Tetapi di kalimat ini, di soal nomor 2 ini hanya berfokus pada kelogisan atau masuk akalkah ini kalimatnya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya untuk 4 dan 5 ke bawah ini ada kata paralel yang mungkin jarang diketahui. Paralel itu sama dengan imbuhan yang harus sama. Imbuhan sama. Misalnya, saya sudah menyapu, menyikap, dan mengepel. Kalau imbuhannya maka seterusnya juga me. Dan ini hanya berlaku pada perincian 2 atau lebih. Nah, coba kita dari kalimat 4 sampai 4, 5, 6, 9, 11. Ini. Dari kalimat 4. Makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna menarik. Oke, ini kalimat 4. Kalau kita lihat kalimat 4 itu sudah
logis ya, sudah efektif kalimatnya, sudah ada subjek dan predikatnya. Kemudian ke kalimat 5. Iya, kalimat 5. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses gratis oleh guru dan siswa. Oke, kalimat 5 juga ternyata sudah efektif. Coba kita next ke kalimat 6. Oke, 6, 9, 11, sisa 3. Coba di kalimat 6, dengan laman ini dapat digunakan oleh guru. Nah, kata dengan itu tidak boleh digunakan di awal kalimat karena sudah tidak logis. Kita baca ya, dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Jadi yang efektif itu, laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Jadi kata dengan di sini harus dihilangkan. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Ya, kata dengan harus dihilangkan. Oke, ini ya jawaban untuk nomor 2. Kita next ke nomor 3. Nah, nomor 3, kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada kalimat. Nah, ini berkaitan dengan huruf kapital. Yang pertama, mobil itu mengangkut gula Jawa. Ada di sini, ada yang kapital yaitu Jawanya. Coba kita lihat dulu ya untuk semua opsinya. Opsi B, bibiku sikapnya ke Belanda-Belandaan. Oh iya, ini tidak kapital ya, yang kapital hanya huruf B. Kemudian opsi C, pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap hari. Jadi yang kapital itu sapanya Anda. Ini. Kemudian ke opsi D, kapal itu dirampok di Selat Malaka. S dan huruf M yang kapital. Di opsi E, apakah Bapak sudah membaca artikel itu di majalah Terbawi? Oke, ini yang kapital dan nama majalahnya. Oke, yang harus kita ketahui untuk penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk letak geografis. Salah satunya ya ini, selain di awal kalimat untuk petikan langsung, dia juga digunakan untuk letak geografis. Nah, misalnya kalau di tengah kalimat, saya tinggal di Pulau Jawa. Saya tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini yang kapital P dan J. Misalnya, saya dari Danau Toba. Oke, yang kapital adalah D dan T. Nah, kalau misalnya bukan letak geografis, dia itu misalnya ini, gula Jawa. Jadi, kalau bukan letak geografis, bukan letak ataupun dia merupakan nama jenis, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi yang tepatnya adalah mobil itu mengangkut gula Jawa. Nah, tidak ada yang kapital. Berarti yang tidak tepat di sini adalah opsi A ya. Kita sudah menemukan ini harusnya kecil. Nah, kalau opsi B sudah benar. Opsi C tentunya kalau seperti Anda, kamu, dia itu harus kapital. Dan ini nama tempat tentunya harus kapital juga. Dan yang terakhir nama majalah itu kapital juga di bagian huruf awal kata. Ini ya. Oke, aman untuk nomor 3 terkait huruf kapital. Selanjutnya kita next ke nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya penulisan gabungan kata berikut
salah, kecuali. Ya, ada kata salah dan kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah yang tepat. Ya, penulisan gabungan kata yang tepat yang dicari. Oke, teman-teman harus tahu kalau misalnya penulisan kata, misalnya kata dasarnya tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini kata dasarnya. Nah, ketika diberikan imbuhan bertanggung jawab, maka dia dipisah. Ketika dia diberikan akhiran tanggung jawaban. Pertanggungjawaban. Nah, kalau misalnya kata dasar yang terdiri dari dua kata, ketika diberikan imbuhan di awal, maka penulisannya dia dipisah. Nah, ketika diberikan imbuhan di akhir juga dipisah, tetapi ketika diberikan dua imbuhan di awalan dan di akhiran, maka penulisannya harus digabung. Contoh lain ya dari kata dasar tanda tangan. Kita coba dari kata dasar tanda tangan. Kata dasarnya ini ketika diberikan imbuhan maka menjadi bertanda tangan. Nah, ini harus ditulis terpisah. Bertanda tangan karena hanya mendapatkan satu imbuhan, yaitu imbuhannya ber. Kemudian kita berikan akhiran. Tanda tangani. Nah, ini kita berikan imbuhan atau sufiks i. Berarti ditulis terpisah juga karena hanya terdapat satu imbuhan. Nah, ketika dia diberikan dua imbuhan di awal dan di akhir, maka penulisannya baru digabung. Misalnya menandatangani. Menandatangani. Nah, di sini imbuhannya ada dan ada akhiran i, maka kemudian penulisannya digabung. Oke, coba kita lihat opsi nomor 4. Dari opsi A, kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, karena dia mendapatkan dua imbuhan, memper, kemudian akhiran kan, perkan atau mekan, maka penulisannya sudah benar karena dia digabung. Coba kita ke opsi B. Ucapkan terima kasih. Nah, ini tidak boleh digabung karena dia hanya berupa kata dasar. Jadi harusnya dipisah. Kemudian ke opsi C. Bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab tadi kalau satu saja imbuhannya maka harus dipisah di sini. Sedangkan opsi D tidak benar membebas tugaskan. Ini harusnya digabung. Kemudian opsi E ada juga pengusaha non pribumi. Jadi non atau pra, pasca itu semuanya langsung digabung. Misalnya pra intervensi, pasca intervensi, ini digabung. Begitupun dengan non pribumi. Oke, aman ya untuk penulisan kata gabungan kata. Jadi opsi yang benar adalah A. Oke, kita next ke nomor 5. Nomor 5, penulisan gabungan kata secara benar. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bagaimana penulisan kata yang benar. Nah, dari opsinya kira-kira yang mana sih yang benar?
Oke, dari A dulu. Pertanggungjawaban sudah ada 2 imbuhannya, yaitu di awal per dan di akhir an. Berarti dia harusnya digabung. Oke, ini harusnya digabung. Berarti sudah tidak tepat. Opsi B, pertanggungjawaban. Nah, ini yang benar ya, karena sudah digabung. Tanda tangan harus dipisah, terima kasih juga harus dipisah, dan tanggung jawab harus dipisah. Ini harus dipisah, yang 3. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah opsi B. Oke, kita next ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini berkaitan dengan penulisan huruf miring. Jadi, untuk penulisan huruf miring, biasanya yang pertama adalah ketika berupa bahasa asing atau istilah atau yang biasanya memiliki nama jenis. Ini ya, huruf miring. Kemudian yang kedua, biasanya ditulis untuk judul buku, album lagu, jurnal, kemudian nama majalah atau koran, dan lain-lain. Nah, jadi ada 2 untuk penulisan huruf miring. Nah, ada pengecualian, kecuali nama organisasi dan ataupun nama media sosial. Misalnya media sosial itu Instagram, WhatsApp, Facebook, itu tidak perlu huruf miring meskipun dari bahasa asing. Nah, kalau organisasi misalnya WHO, ini kan kepanjangannya World Health Organization. Nah, ini juga tidak perlu miring meskipun dari bahasa asing. Jadi, pengecualian untuk nama organisasi dan media sosial itu tidak perlu miring. Nah, coba kita ke opsi A. Nama Latin tanaman padi adalah Oryza sativa. Ingat ya, yang tadi poin pertama, kalau berupa nama Latin, istilah atau nama Latin, berarti dia ditulis miring. Ini sudah benar. Kemudian opsi B, dia akan datang dari Jakarta. Yang dimiringkan adalah kata dia. Oke, kita next dulu ya ke opsi C. Pohon jeruk akan mengering dan mati jika terserang virus. Ini ada virus Citrus vine. Oke. Ini yang dimiringkan. Kalau opsi D, ini judul bukunya yang dimiringkan, sebuah usaha melupakan. Nah, ini daftar pustaka ya, penulisan daftar pustaka, opsi D. Yang dimiringkan adalah judul buku, dan yang opsi E yang dimiringkan adalah nama majalah. Oke, kalau dilihat dari opsinya, ini sudah benar. Opsi C juga sudah benar, opsi E juga sudah benar. Jadi, yang tidak tepat adalah opsi B. Karena ini harusnya tidak perlu dimiringkan. Tidak perlu dimiringkan. Kata ganti itu tidak perlu dimiringkan. Oke, ini ya alasannya. Nah, intinya adik-adik sudah mengetahui dari catatan ini. Berarti tidak perlu lagi dilihat dari opsi D atau opsi E-nya ataupun C kalau misalnya sudah ditemukan jawabannya di
opsi A misalnya ataupun B ya. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 7. Nah, nomor 7 di sini terkait dengan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk tanda baca koma umumnya digunakan untuk perincian yang lebih dari 2. Kalau kita lihat dari soalnya, opsinya itu di sini ada karena, sebelum koma ada melainkan, ada untuk, dan di sini dan agar. Nah, berarti ini berkaitan dengan penggunaan tanda koma sebelum konjungsi. Selain dari perincian, ada juga tanda koma sebelum konjungsi. Penggunaan tanda koma sebelum konjungsi, sebelum konjungsi atau kata penghubung, jadi karena, melainkan, dan untuk agar adalah konjungsi. Nah, konjungsi apa saja sih yang berlaku untuk penggunaan tanda koma sebelumnya? Nah, diantaranya konjungsi bahkan, kemudian tetapi, sedangkan, seperti, A, B, C, D, kecuali, melainkan, yakni, dan yaitu. Yakni, yaitu. Jadi ada 8 penggunaan tanda baca koma sebelum konjungsi. Nah, kalau dari opsi A ada kata karena. Jadi karena itu tidak boleh diberikan koma sebelumnya. Jadi ini sudah tidak tepat ya. Kemudian opsi B. Nah, ini kita sudah dapat ya, melainkan harus menggunakan konjungsi di koma sebelumnya. Ini. Berarti ini yang benar adalah opsi Bravo. Nah, ini diingat ya untuk 8 poin ini. Nah, coba kita lihat dulu di opsi D. Opsi D ini ada dan, meskipun ini ada pengecualiannya ya untuk dan. Misalnya saya membeli buah, jeruk, apel, dan anggur. Nah, kalau dan berupa perincian lebih dari 2 hal tetap menggunakan koma ya. Ini jeruk, apel, dan anggur. Jadi harus ada koma sebelum kata dan. Tetapi berbeda lagi kalau misalnya ada 2 kata. Ini untuk yang pertama ya. Yang kedua misalnya saya membeli buah, apel, dan anggur. Nah, kalau ini kalimatnya, maka tidak perlu menggunakan tanda koma sebelum konjungsi karena hanya terdiri dari 2 perincian. Oke, aman ya untuk nomor 7. Selanjutnya kita next ke nomor 8. Nah, nomor 8 soalnya masih terkait dengan tanda baca koma. Coba dari opsi A. Karena sedih, adik menangis di kamarnya. Di sini ada 2 kalimat, ada anak kalimat, ada juga induk kalimat. Kita tentukan dulu yang mana anak dan yang mana induk. Karena sedih adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia termasuk dengan anak kalimat.
Adik menangis di kamarnya. Nah, sudah ada subjek dan predikatnya, sudah jelas kalimatnya. Meskipun tidak ada kata karena sedih, nah kalimatnya sudah jelas. Adik menangis di kamarnya. Berarti ini adalah induk kalimat. Oke. Salah satu penulisan tanda baca koma yaitu anak kalimat mendahului induk kalimat. Oke. Nah, ini salah satu penggunaan konjungsi koma, anak kalimat mendahului induk kalimat. Nah, kalau dari opsi A, ternyata di sini anak kalimat dulu baru induk kalimat, berarti tetap menggunakan koma. Ya, berarti ini sudah benar ya di opsi A. Nah, yang dicari, oke, berarti jawabannya opsi alfa ya. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kalimatnya adik menangis di kamarnya karena sedih. Coba ya, adik menangis di kamarnya karena sedih. Oke, ini kalimatnya. Kita balik dari induk, baru kemudian anak. Induk kalimat, baru anak kalimat. Nah, kalau seperti ini kalimatnya tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Karena tanda baca koma hanya berlaku pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Itu ya. Kemudian opsi B ini jelas ya, ini tidak perlu pakai koma. Opsi C harusnya ada koma di sini karena dia lebih dari 2. Harus ada koma setelah kata jus pisang. Kemudian ini murid. Nah, ini tidak perlu koma karena hanya terdiri dari dua hal. Sedangkan opsi E, nah ini yang harusnya tadi benar. Karena dia tidak pakai koma. Jadi komanya di sini dihilangkan. Oke, jadi opsi A ya yang benar untuk nomor 8. Selanjutnya kita next ke nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, ini ada bagian paragraf yang harus kita cermati. Kita langsung saja ke soalnya dulu. Bentuk pen-an pada kalimat pencegahan dalam kalimat 5 yang dimaksud. Berarti ini. Kita baca dulu kegiatan integrasikan pencegahan. Oh, ini. Pencegahan. Hasil penelitian yang menjadi temuan paling penting kita dapat mengintervensi sejak dini dengan pencegahan. Oke, ini kalimatnya. Coba kita next ke soalnya dulu. Ingat ya adik-adik, untuk imbuhan pen-an ada 3. Yang pertama, dia menyatakan tempat. Yang kedua, menyatakan proses. Selanjutnya, yang kedua tadi menyatakan hasil. Ada 3. Tempat, proses, dan hasil yang dinyatakan dari imbuhan pen-an. Coba dari opsi A dulu. Tapi kalau misalnya soalnya seperti ini, langsung saja di bagian pencegahan dulu ya. Pencegahan di sini dia masuk apa? Nah, dia masuknya di proses. Proses pencegahan. Nah, otomatis kita cari yang sama-sama menyatakan sebuah proses. Dari opsi A, ia datang dari pegunungan. Ada kata datang, berarti di sini dari pegunungan dia menyatakan sebuah tempat, betul.
pegunungan itu menyatakan tempat. Oke, berarti sudah tidak tepat. Karena yang dicari yang sama-sama menyatakan proses. Nah, coba ke opsi B. Beliau tinggal di perumahan ujung. Oke. Apa itu? Oke, opsi B di perumahan ujung. Jadi perumahan itu dia masuk juga di bagian tempat. Perumahan. Oke, next ke opsi C. Guru memberikan penilaian. Ada kata penilaian. Penilaian ini kalau dilihat dari kalimatnya merupakan kata yang menyatakan sebuah hasil. Oke, ini menyatakan hasil penilaian. Oke, belum dapat ya. Ke opsi D. Opsi D. Opsi D di sini hasil pendapatan. Jadi yang dimaksud di sini pendapatan. Hasil pendapatan. Sudah jelas ternyata kata pendapatan ini masuk di hasil. Menyatakan hasil. Pendapatan. Coba opsi E. Proses penerbitan buku itu akan dilakukan oleh perusahaan ternama. Ada kata penerbitan. Nah, penerbitan di sini dimaksudkan sebagai sebuah proses. Jadi yang sama dengan kata pencegahan pada kalimat 5 itu sama dengan penerbitan. Sama-sama menyatakan sebuah proses. Oke, berarti yang benar adalah penerbitan. Oke, ini ya jawaban untuk nomor 9. Oke, kita ke nomor 10. Kalimat yang merupakan kalimat efektif. Nah, sama yang tadi kita bahas. Nah, yang ditanyakan yang mana sih kalimat efektifnya? Oke, opsi A. Hutan ujung kulon yang semakin rimbun yang berkontribusi. Nah, ini tidak efektif ya. Ada kata yang mengandung pleonasme atau kata yang berulang. Tidak hemat katanya. Yang opsi A, hutan ujung kulon, ada kata yang semakin rimbun, itu sudah benar ya, yang semakin rimbun, perluasan dari kata kulon, ujung kulon, yang semakin rimbun, yang berkontribusi. Ada lagi yang, sudah double nih yangnya. Berarti kalimatnya sudah tidak efektif. Nah, bagaimana sih kalimat efektifnya untuk opsi A? Coba ya. Hutan ujung kulon yang semakin rimbun, ini berarti ini kita hilangkan ya. Oke, ini kita hilangkan. Kemudian opsi B, nah, ini sudah benar ya. Berarti ini jawabannya. Koma sebelum perincian yang lebih dari 2. Kemudian yang opsi C, ini double. Kawasannya beralih fungsi menjadi, ada kata menjadi, ada juga kata sebagai. Sudah double. Mengandung lagi yang namanya pemborosan kata atau pleonasme. Opsi D, ada kata namun. Ingat tadi konjungsi yang tidak boleh ada komanya sebelumnya. Nah, ini namun harusnya setelah konjungsi baru dia tepat. Tapi kata namun ini harus berada di awal kalimat. Ya, tidak boleh di tengah kalimat. Yang boleh di tengah kalimat adalah konjungsi tetapi. Tetapi atau sedangkan ataupun melainkan. Sedangkan melainkan. Ini harusnya di awal kalimat, bukan di tengah kalimat. Sawah, pengolahan kebun dan pengembala. Oh, ini opsi B ya. Ternyata ada double juga untuk dan agar. Aduh, ini juga tidak efektif.
sudah 2 konjungsi. Nah, coba kita ke opsi E, sisa opsi E. Anak itu membeli, ada perincian yang lebih dari 2, pensil, pulpen, dan penggaris. Ini sudah benar. Hampir sama tadi opsi B, ketika kalimatnya sampai di pengembala, itu dia sudah benar. Tetapi ketika kita baca sampai di need, ini sudah tidak tepat karena ada 2 konjungsi ya. Pilih salah satunya saja. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, terima kasih sudah dipahami, alhamdulillah ya. Oke. Untuk pertemuan kita pada kali ini terkait pemahaman bacaan dan menulis, semoga adik-adik ini bisa memahaminya dengan baik. Lengkapnya bisa nanti ditonton, di-follow dulu atau di-like untuk akun Smart School-nya ya. Nah, di situ juga bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum diketahui. Oke, aman ya untuk pertanyaannya tadi. Oke, selanjutnya mungkin sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.